Sejarah Gunung Sindoro. Gunung Sindoro ini merupakan gunung berapi aktif di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kamu yang suka hiking rasanya kurang afdal kalau belum ke sini. Melihat dari sejarahnya, Gunung Sindoro selalu dikaitkan dengan Gunung Sumbing. Konon katanya, dua nama gunung ini merupakan nama dua anak kembar yang menurut cerita warga lokal. Jadi sejarah asal-muasal dua gunung tersebut. Ceritanya bermula dari sebuah keluarga yang memiliki anak laki-laki kembar. Ayah di keluarga tersebut bekerja sebagai petani. Sementara sang ibu hanya emak-emak rumahan yang mengurus anak kembarnya itu. Walaupun, kadang-kadang si ibu juga menemani ayah di ladang. Rutinitas keluarga ini flat banget. Pagi ia bekerja, siang istirahat, ketika sore beristirahat. Sama seperti kita kalau bekerja di pabrik, bedanya mungkin gak merasakan sinar matahari. Tapi, si anak kembar ini selalu saja gelut. Bahkan untuk masalah sepele pun mereka bertengkar. Ya, wajar sih namanya juga saudara, adik kakak wajar sering berantem. Tapi, dua anak ini konon selalu berantem walau masalahnya sepele. Sampai suatu hari, karena si ayah kelewat marah. Akhirnya menamparkan kedua anak itu karena terus saja bergelut nggak jelas. Sampai, salah satu dari anak kembar itu robek di bibirnya. Dalam bahasa Jawa disebut sumbing. Sampai pada akhirnya, nama dua anak kembar itu diabadikan dalam sebuah gunung yang berdampingan, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Gunung Sindoro mendeskripsi sebagai anak yang santun. Sebab, dalam bahasa Jawa kata, Ndoro, ini artinya sopan. Makanya disebutnya Sindoro. Sementara Gunung Sumbing mendeskripsikan satu anak yang bibirnya robek akibat tamparan ayah. Entah benar atau tidak, yang pasti, cerita rakyat ini diyakini warga lokal sebagai sejarah asal mula mengapa dua gunung tersebut dinamai Sindoro dan Sumbing. Soal sejarah letusan gunung ini, hampir tidak pernah ada catatan mengenai letusan pertama Gunung Sindoro. Tapi, konon katanya letusan pertama gunung ini terjadi pada abad 19 Masehi. Buat kamu yang pernah mendaki Gunung Sindoro, pasti tahu jalur pendakian via alang-alang di Anggrung Gondok, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Konon jalur ini memiliki suasana mistis yang kental dan bisa bikin bergidik. Banyak orang yang mengaku punya pengalaman mistis di gunung ini. Menurut beberapa sumber berita, ada seorang pendaki perempuan bernama Anastasia bersama 3 rekannya diceritakan mendaki Gunung Sindoro pada 3–4 Agustus tahun 2019 lalu. Nah, sekitar jam 13, para pendaki itu turun dari pos 3. Tapi, Mbak Anastasia ini merasakan hal aneh ketika mendekati pelang bernomor 13. Dia merasa ada yang mengikutinya sampai badannya terasa berat. Sesampainya di pelang nomor 12, kaki si Mbak Anastasia ini tiba-tiba sakit, perih. Dan tentunya berat. Mungkin kalian mikirnya, palingan juga lecet. Tapi, anehnya tidak ada luka sama sekali di kaki si Mbak ini. Setelah memaksakan berjalan karena merasa kuat, akhirnya Mbak Anastasia ini menyerah juga. Ia pun meminta istirahat bersama rekan-rekannya itu. Nah, ada salah satu teman Mbak ini, bernama Afrizal, pergi dulu buat memenuhi persediaan air ke mata air terdekat. Tapi, ditunggu berjam-jam si Afrizal ini kok nggak balik-balik. Alhasil, paniklah dua temannya yang menunggu air tersebut dan menyusul temannya ke mata air. Bukannya melihat Afrizal, Mbak Anastasia malah melihat sosok hitam setinggi pohon pinus dengan badan yang besar. Jaraknya sekitar 5 meter dari tempat Anastasia mengisi air minum. Konon, sosok itu pakai jubah putih sampai menyentuh tanah. Kata warga sekitar, sosok itu memang kerap menampakkan diri kalau ada yang mengganggunya. Bahkan, katanya sakitnya si Mbak Anastasia ini pasti akan hilang dengan sendirinya. Nah, si Afrizal juga mengaku sempat nggak bisa ngelihat teman-temannya pas sampai ke mata air. Kayak, pandangannya itu dibikin nggak jelas. Malah, si Afrizal ini mendengar suara pesinden yang melantunkan lagu Jawa. Selain dua hal gaib tersebut, suasana mistis Gunung Sindoro juga ada di bunga Edelweiss yang konon katanya merupakan bunga abadi. Bunga ini, menurut cerita warga lokal, dijaga oleh para bidadari. Bahkan, bunga Edelweiss itu punya harum yang bisa mengalahkan parfum mahal, apalagi iklan deterjen yang ngaku seharum parfum mahal. Selain itu, bunga itu bisa bertahan selama 3 tahun.